kita akan bahas tentang acute heart failure. Acute heart failure ini lebih berbahaya karena ini keadaan yang darurat. Kan namanya juga akut. Kalau heart failure-nya akut kan tiba-tiba muncul, berarti itu bahaya. Nah, kita harus tahu etiologinya apa sih yang menyebabkan itu. Ada rumusnya itu CHEM. Itu pertama adanya coronary artery disease, kemudian adanya hipertensi, apalagi hipertensi yang emergensi, kemudian ada A-nya ini aritmia, kemudian M-nya itu mechanical cause, ya penyebab-penyebab mekanik, juga P-nya pulmonary emboli. Nah, ini semua bisa menyebabkan acute heart failure. Nah, untuk tata laksananya gimana? Nah, kita harus tahu apakah pasien ini datang dalam keadaan apa. Kita bisa bagi menjadi keadaan yang kita bisa bagi nih. Pertama, apakah terdapat kongesti? Dengan kongesti udah dijelasin di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kongesti berarti kan pasiennya bisa basah, bisa kering. Nah, kalau basah, apa yang kita harus lakukan? Nah, kita harus tahu basahnya itu basah hangat atau basah dingin. Nah, basah hangat itu tahu dari mana? Nah, basah hangat itu kita tahu dari nih. Basah itu kan berarti hangat itu apakah ada hipoperfusi apa enggak. Nah, perfusinya baik apa enggak. Perfusi hubungannya dengan tekanan darah kan kita lihat. Misalnya akral dingin enggak, oligouria enggak, penurunan status mental enggak, itu adalah tanda-tanda untuk kita tahu apakah dia akralnya baik atau enggak. Nah, sekarang misalnya kita sudah temukan orangnya basah hangat, berarti kita bisa berikan vasodilator ditambah diuretik. Nah, gimana kalau orangnya basah dingin? Kalau basah dingin berarti kita harus atasi dulu si dinginnya. Kita berikan inotropik dan vasopresor atau vasodilator, kemudian kita berikan juga diuretik untuk mengatasi basahnya. Nah, sekarang kalau kering terus dia hangat. Nah, udah atur aja dosis terapinya sesuai dengan obat tadi. Kemudian untuk yang misalnya dia dingin, berarti kita harus berikan inotropik, baru kita berikan lanjutannya. Sudah, itu untuk acute heart failure. Nah, ini juga sama, ini bisa dipakai juga yang ini atau yang tadi. Kemudian udah itu untuk acute heart failure. Kemudian selanjutnya core pulmonal. Core pulmonal ini adalah hubungan dari jantung dan paru. Tadi kita udah bahas sedikit tentang core pulmonal. Intinya adalah kalau core pulmonal ini berarti ada lung disease, baik itu COPD kah, infeksi kah, dan lain-lain, sehingga terjadi hypoxic vasoconstriction. Kenapa terjadi hypoxic vasoconstriction? Karena tadi hipoksia. Kalau hipoksia kan refleks tubuh adalah ingin oksigen itu terhantar dengan baik, sehingga terjadilah vasokonstriksi. Kalau terjadi vasokonstriksi, terjadi peningkatan resistensi, terjadi hipertensi pulmonal. Kalau terjadi hipertensi pulmonal tadi berefek pada right heart failure. Nah, selain itu, kalau ada lung disease berarti terjadi penurunan dari oksigen. Kalau terjadi penurunan oksigen bisa terjadi heart failure karena ada penurunan dari demand. Nah, penyebab hipertensi pulmonal itu ada banyak, bisa karena lung tissue-nya itu COPD, atau pembuluh darah pulmonalnya ada tromboemboli atau blood clots, kemudian ada pada spine misalnya kifosis sehingga terjadi kerusakan dekat paru. Kemudian untuk gejalanya ya udah tau lah ya, misalnya shortness of breath, fatigue, kemudian juga fainting, kemudian juga peningkatan dari jugular venous pressure, kemudian juga terjadi peningkatan hepatomegali, kemudian juga terjadi edema. Nah, kita bisa bagi core pulmonale akut dan kronik. Kalau akut berarti kan terjadi karena emboli paru. Kalau kenapa? Kan di akut berarti tiba-tiba, berarti karena ada misalnya klot yang lepas sehingga dia memblok pada arteri pulmonal. Itu adalah emboli paru. Terus yang kedua, yang kronik. Kalau kronik biasanya karena hipertensi pulmonal, karena misalnya ada hypoxic vasoconstriction, occlusive vascular bed, dan juga parenchymalysis. Nah, gejalanya ya udah sih mirip-mirip namanya penyakit paru gitu. Udah selesai untuk heart failure, obatnya, terapinya, dan semuanya udah dibahas sampai core pulmonal. Sekian.